Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Selamat datang kembali dalam pembelajaran bahasa Jepang. Hari ini kita masuk pada materi pelajaran 23 pada buku jilid 2. Langsung saja, hari ini kita akan belajar tentang kata kerja. Jadi di sini ada judulnya yaitu asa Nani yoshimasu ka? Ya, saya sudah buatkan slide-nya. Oke, kita perhatikan baik-baik di sini. Asa Nani yoshimasu ka? Yang artinya adalah pagi, apa yang Anda lakukan? Atau apa yang Anda lakukan pada pagi hari, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di sini pertama kalian mampu menyebutkan kata kerja, ya. Nanti akan belajar tentang kata kerja. Mungkin ada beberapa kata kerja yang diulang dari semester atau kelas 10 kemarin. Nah, akan diulang kembali di kelas 11 ini dan akan ada penambahan. Lalu kalian dapat menyebutkan kegiatan. Nah, kegiatan ini atau kata kerja ini berhubungan dengan kegiatan kalian sehari-hari, seperti yang paling gampang sekali contohnya yaitu misalnya makan, minum, ya kan, lalu mandi dan lain sebagainya. Lalu mampu menyebutkan waktu, ya. Di sini ada waktunya kapan kegiatan itu dilaksanakan, misalnya pada pagi hari, ke siang hari, atau malam hari. Jadi ada beberapa waktu kegiatan yang dilakukan secara berbeda-beda, ya, dan sesuai dengan kegiatannya. Waktunya sesuai dengan kegiatannya. Oke, kita masuk kata kerja atau atarashi kotoba di sini. Silakan kalian perhatikan. Di sini ada 4 gambar sesuai dengan ada yang di buku pelajaran Sakura jilid 2. Yang pertama adalah kata kerja kao araimasu, atau yang artinya adalah mencuci muka. Kao o araimasu. Lalu di sini lihat hao migakimasu, ya. Hao migakimasu atau menyikat gigi. Lalu ada shawa o abimasu. Di sini ada 2 mandi, ya, tapi penyebutannya objeknya berbeda. Yang satu shawa o abimasu, yang satu lagi mizu o abimasu. Kalau shawa ini kalian mandi menggunakan shower, sedangkan mizu o abimasu adalah kalian mandi tapi menggunakan gayung, seperti itu. Lanjut, ya. Oke. Di sini ada 4 kata kerja lagi tambahan. Yang pertama ada gohang o tabemasu, atau makan nasi, ya. Lalu yang ini ada orang sedang minum, yaitu kocha o nomimasu. Kocha o nomimasu atau minum teh. Nah, yang ini adalah ada bapak dan anak sedang membaca koran, ya. Sebutkannya dalam bahasa Jepang adalah shimbun o yomimasu atau membaca koran. Lalu kata kerja di sini yaitu ongaku o kikimasu. Ongaku o kikimasu atau mendengarkan musik. Oke. Nah, ada beberapa kegiatan lagi di sini. Tegami o kakimasu, ya. Kakimasu, menulis. Tegami o kakimasu, menulis surat. Lalu di sini ada anak sedang menonton TV dalam bahasa Jepang. Terebi o mimasu atau menonton TV kegiatannya. Lalu shukudai o shimasu, mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Lalu oinori o shimasu, sholat atau beribadah boleh. Bagi yang beragama non-muslim juga bisa menyebut oinori o shimasu atau beribadah, ya. Oke. Lanjut. Di sini masih ada 2 kata kerja lagi. Sentaku o shimasu atau mencuci, ya. Di sini mencuci baju menggunakan mesin. Lalu shoji shimasu,
Sojisimas. Sojisimas yaitu bersih-bersih atau beres-beres ya. Oke. Keterangan waktu. Ya, di sini ada pagi hari atau dalam bahasa Jepang asa. Ya. Lalu di bawahnya dilihat di sini matahari begitu terik. Ini siang hari atau hiru. Lalu terakhir bulan yang keluar ya di sini adalah malam atau yoru dalam bahasa Jepang. Pola kalimatnya. Nah, pola kalimatnya nanti terdiri dari kata benda yang berhubungan dengan keterangan waktu. Tadi waktunya ada asa, hiru, dan yoru. Jadi ada 3 kata keterangan waktu tersebut ya. Lalu tambahkan dengan kata kerja. Nah, kata kerjanya nanti terdiri dari objek dan predikat. Jadi di sini kalian akan menambahkan keterangan waktu, terusnya objek, lalu predikatnya. Nah, predikat adalah kata kerja. Kata kerjanya dalam bentuk masu atau dalam bahasa Jepang. Di sini berarti bentuknya adalah present tense atau akan, ya, akan dilakukan. Contoh. Asa gohang o tabemasu. Asa gohang o tabemasu. Nah, kata kerja keterangan waktu, kata benda keterangan waktunya adalah asa. Lalu objeknya adalah gohang. Lalu ada partikel o dan tabemas. Tabemas ini adalah kata kerjanya. Nah, ya di sini jadi keterangan ya, kata benda atau keterangan waktu, lalu gohang. Gohang adalah nasinya atau objek yang dimakan, lalu partikel o dan tambahkan tabemas. Tabemas adalah kata kerja. Jadi kalau dalam bahasa Jepang dulu kan saya sudah pernah membicarakan, jadi untuk kata kerja kalimat dalam bentuk sempurna menggunakan kata kerja dan objek terdiri dari subjek, objek, predikat. Jadi bahasa Jepang terdiri dari S, O, dan P. Nah, sedangkan kalau untuk penambahan keterangan adalah subjek, keterangan, objek, predikat. Lalu itu disebut dengan SKOP ya. Jadi kata kerjanya dalam menyebutkan kalimat sempurna itu bahasa Jepang terletak ada di akhir kalimat. Oke. Misalnya mau ditambahkan subjek di sini bisa ya. Sebelum asa tambahkan misalnya watashi wa asa gohang o tabemasu. Asa gohang ini bisa disebut juga sarapan atau makan pagi ya. Asa sendiri mempunyai arti pagi. Kalau mau ditambahkan dengan subjek watashi wa asa gohang o tabemasu, berarti sudah menjadi satu kalimat yang sangat sempurna, yaitu subjek, objek, subjek, keterangan waktu, objek, lalu predikat. Nah, sedangkan yang saya sajikan di sini hanya terdiri dari keterangan waktu, objek, lalu predikat. Jadi KOP, subjeknya tidak ada ya. Lalu ada contoh berikutnya adalah hiru terebiyo mimas. Hiru terebiyo mimas. Hiru siang ya, keterangan waktunya atau kata benda waktunya. Lalu terebi objek, lalu partikelnya o dan kata kerjanya adalah mimas. Mimas artinya melihat atau menonton televisi. Siang hari menonton televisi. Lanjut ya. Nah, untuk bentuk percakapan di sini asa nani o shimasu ka? Asa nani o shimasu ka? Apa yang kamu lakukan pada pagi hari? Di sini jawabannya adalah gohang o tabemasu, makan pagi. Atau watashi wa gohang o tabemasu, saya makan pagi. Itu bentuk pertanyaannya. Nah, ada juga di sini untuk nomor 3 pada di buku kalian ya. Di sini ada kalimat pada nomor 3. Di sini adalah kita akan menambahkan kata kerjanya. Jadi nanti kata kerjanya ada 2. Seolah-olah kata kerja itu kalian melakukan pekerjaannya secara berurutan atau berlangsung 2 kali ya, secara berurutan. Ditambah di sini ada conjunction atau kata tambahan atau kata penyambung. Coba kita lihat di sini ya, kata sambungnya adalah sore kara yang artinya lalu. Lalu masukkan kata kerjanya dulu. Yang pertama asa. Ini keterangan kata benda waktu asa. Ha o migakimasu. Objeknya adalah ha adalah gigi.
Lalu predikatnya adalah migakimas yang artinya menggosok gigi. Pagi hari menggosok gigi, sore kara, ya. Lalu atau setelah itu shawa o abimas yang artinya adalah setelah sikat gigi, ya. Saya sikat gigi pagi, saya sikat gigi, lalu atau setelah itu shawa o abimas, mandi. Jadi di sini ada dua kata kerja, yaitu ha o migakimas dan shawa o abimas, ya, seperti itu. Jadi ini yang contoh adalah merupakan kalimat yang terdiri dari kata kerja secara berurutan atau ada dua kata kerja, ya, seperti itu. Lalu pertanyaan dengan menjawab dua kata kerja, berarti menjawabnya dengan seperti tadi, ya. Ada dua kata kerja yang diucapkan secara berurutan menggunakan kata penghubung, yaitu sore kara, yang artinya lalu atau bisa juga koma atau bisa juga setelah itu, ya. Rina-san, asa nani o shimasu ka? Yang pertama adalah kao araimasu. Yang kedua adalah sore kara shawa o abimasu. Rina, apa yang kamu lakukan pada pagi hari? Dia pertama adalah kao araimasu, membasuh muka atau mencuci muka. Sore kara shawa o abimasu, lalu mandi, ya. Mandinya di sini shawa. Shawa itu dengan menggunakan shower atau pancuran, ya. Oke. Lanjut. Sudah masuk kepada tugas, ya. Tugas di sini silakan kalian mencari teman sekelas dan cantumkan nama teman Anda pada saat menulis di buku. Lalu buatlah pertanyaan menanyakan kegiatan sehari-hari. Ya, pertama adalah berarti kamu harus mencari teman. Lalu kamu membuat kalimat tanya dan jawab. Kalau itu tugas kamu, berarti yang akan menjawab kamu, bukan yang bertanya kamu, ya. Berarti pertama adalah teman kamu dulu masukkan, misalnya kamu berdua, misalnya Ani berdua dengan Rida. Tugasnya tugas Rida, berarti Rida akan menjawab, bukan akan bertanya, ya. Contohnya berarti misalnya gini. Nah, Rida bertugas menjawab untuk tugas yang dia tulis di buku tulis dia. Nah, begitu juga dengan lawan bicaranya. Ketika dia yang harus menjawab, berarti itu adalah tugas dia, gitu, ya. Oke, sesudah membuat percakapan, tanyakan kegiatan sehari-harinya Rida. Nah, nanti kamu upload psikologi seperti biasa. Nanti akan ada foldernya. Masing-masing akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab. Jadi masing-masing membuat. Pastikan kalian berbeda dengan jawabannya dengan lawan bicara kalian, ya. Kegiatannya harus buat dua kegiatan secara berturut-turut, seperti itu. Jangan cuma satu tapi dua, ya. Terakhir, hasil percakapan kalian dengan teman kalian akan saya ambil nilai secara langsung. Ini harus dihafalkan, ya, ketika Jimit minggu depan. Dan pastikan Anda hadir dengan kedua teman kalian untuk melakukan percakapan, ya. Misalnya gini, nanti ketika Jimit saya misalnya panggil misalnya Arya dengan Nida, ya. Berarti Arya dan Nida akan bercakap-cakap tanpa melihat dari harus langsung, ya, atau tidak boleh mencontek. Misalnya Arya-san, asa nani o shimasu ka? Nah, itu misalnya Rida yang menjawab. Lalu Arya menjawab, asa hiru gohan o asa misalnya ha o migakimasu, sore kara shawa o abimasu. Nah, nanti gantian dengan lawan bicaranya akan menjawab, Arya-san, hiru nani o shimasu ka? Jadi tidak boleh sama, ya. Terebi o mimasu, sore kara shawa o abimasu. Nah, jadi kalian harus beda dengan lawan bicara kalian. Baik itu kegiatannya, baik itu bentuk pertanyaannya, ya. Waktunya, perhatikan waktunya. Itu saja dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.